Halo Sobat Rasa, kembali lagi. Sekarang kami mau review peternak entok jumbo di daerah Kebumen. Katanya orangnya masih muda nih. Benar nggak ya? Iya benar banget, beliau itu masih muda, usia 21 tahun, tapi beliau sukses banget di dunia peternakan entok dari Rambon sampai Jumbo, dan dia memanfaatkan lahan di belakang rumah loh guys. Nah, jadi bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Nah, ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Yuk, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa nih? Dengan saya Arif Widakto. Alamatnya di daerah mana nih, Mas? Alamatnya di Desa Karangsari, Kecamatan Kudawinangun, Perdukuhannya Jedislor, RT 3 RW 2. Jenis entok yang diternakan apa aja sih, Mas? Di sini fokus di entok jumbo, tapi yang spek standar, nggak yang bagus-bagus banget lah. Berarti di sini lebih ke breeding atau memang spek kontes atau spek apa nih, pedaging? Ini cuma breeding kayak, tapi fokusnya nggak yang kontes sih Mas ya, biasa. Tapi kalau kadang-kadang ada yang barang yang lumayan bagus ya, nanti kita marketingnya beda lagi gitu. Baru masuk ke spek kontes masuk ya. Ya. Ceritanya gimana Mas kok bisa tertarik sama entok tuh? Kalau ceritanya dulu 2020 corona, saya kebetulan SMA pas itu, jadi kan bosan mau ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, ya udah iseng beli minti Rambon 16 ekor dulu, dan itu sampai gede hidup semua gitu. Jadi populasi berapa Mas? Dulu di sini hampir 200 apa ya? 200. Lebaran kemarin 200 ada. Lebaran tahun kemarin, jadi lumayan lah lebaran tahun kemarin buang duitnya. Rambonnya ya. Iya. Kenapa Mas kok ganti entok ke jumbo Mas? Apalagi tren apa memang kebetulan kemarin kan Rambon agak lumayan banyak, terus juga keluarnya banyak. Nah itu kan ini kan sempat rombak kandang seluruhnya full. Habis itu ya ada teman yang bilang pelihara mentok jumbo gitu ya, saya coba-coba gitu. Nah lah ya sampai sekarang ya ini soalnya kan kalau misal dicampur nanti rusak, terus juga kalau mau satu atau dua itu repot itu, jadi saya jumbo aja deh, mengingat sekarang juga kesibukannya lumayan. Kalau mau banyak jenis nanti ya repot. Berarti ini kalau yang hitam-hitam ini jenisnya apa Mas? Ini jumbo punggung hitam. Ya soalnya paceknya punggung hitam, terus tapi babonnya nggak ada yang punggung hitam, jadi ya genetik lumayan besar di pejantan sih. Bobotnya sampai berapa Mas di sini? Kalau bobot saya belum pernah nimbang, tapi kalau panjang 99 cm ini paceknya. Kalau untuk betina 76, 75, 77 standaran lah, bukan yang wah. Mas dari dulu berarti Rambon dari 2020 sampai 2025? Rambon 2020 sampai sekitar 2025 awal. Ini ganti jumbo 2025 awal gitu. Sebetulnya jumbo nggak, ya dulu pernah melihara jumbo juga, cuma sebatas kayak sepasang terus dijual gitu, nggak yang pelihara banyak gitu loh. Mulai berapa ekor Mas? Jumbo saya beli anakan nyoba soalnya dari 10-15 ekor. Saya besarin gede-gede, akhirnya banyak yang betina, ya udah beli pejantan aja. Sampai populasi berapa tuh Mas? Kalau betina paling populasi kemarin ya ini populasinya sekitar indukan baru 7 betina yang di sini, yang sebelah sana sekitar 6 ya. Ya sekitar 15-an ekor kalau sama jantan. Sama anak-anaknya saya nggak pernah ngitung populasi soalnya. 50-an. Iya, ya ada mungkin. Ya, ada mungkin. Mas, susah apa gampang Mas? Ribet nggak sih apa ternak entok Mas? Ternak entok tuh
menurut saya nggak ribet, soalnya kan tergantung mau gimana. Kalau dari saya kan lebih ke kepengen ya intinya makanan nasi dari rumah tuh nggak kebuang percuma gitu. Bisa dimanfaatin. Bisa dimanfaatkan tuh ya, Berarti jadi seperti ini simpel ya Mas ya. Kalau simpel. untuk pakan hemat apa boros Mas? Saya kan pakai alternatif azola microphylla. Di bagian sana adalah 3 kolam ukuran 5x4 sekitaran Itu gitu. sebagai apa? Campuran? Campuran pakan aja, soalnya kan mentok kadang ya butuh hijauan. Nah ini hijauannya dari azola. Kadang kan teman-teman ada yang ini yang nyampur sama enceng gondok, tapi kalau saya untuk waktu untuk nyari enceng gondoknya nggak ada, soalnya di yang simpel-simpel aja. Dari Ya. dulu mulai 2021 atau 2022 pelihara azola, jadi ya lumayan lama. Dibilang kayak wabahnya dulu pernah yang sampai 1 kolam habis semua kena ulat, tapi ya sekarang ya udah tahu soalnya ya nggak mati lagi. Tahu tekniknya jadinya Mas ya, pahami. Kalau untuk pakannya apa aja Mas kalau untuk Mas? Kalau mentok di tempat saya pakannya nggak wah sih Mas, cuma bekatul nasi sisa sama sentrat sama kasih azola gitu. Dari berapa kali Mas kasih pakan? Kasih pakan 2 kali ya sekitar berapa kilo saya nggak pernah hitung, cuma 1 ember gede gitu untuk semuanya. Jadi lebih hemat ya Mas, nggak boros. Iya nggak. Hitungannya kalau mau bekatul mau mahal pun ya tetap untung kalau di saya. Soalnya kan pakan alternatifnya ada. Kalau yang beli ya saya kurang paham. Berarti Mas di sini lebih ke anakan ya, jual anakan apa memang? Saya jual mintinya. Kalau pengiriman kemana Mas? Mas sudah lama ini Mas? Kalau pengiriman saya sebatas dulu mentok Rambon yang hias kayak jali, terus ripple, terus silver gitu. Kalau untuk jumbo baru lokalan aja. Belum yang jauh sampai. mana Mas? Ponorogo pernah, terus mana ya tuh? Jakarta, Depok. Tuh. Paris berarti Mas. Orang Jambi pernah ngambil di sini, cuma dia bawa sendiri, bukan saya yang ngirim gitu. Mampir kali ya. Mampir, soalnya orang Kutawinaon itu, terus dia menetapkan di Jambi, terus katanya mau dibawa ke Jambi, ya silahkan Pak, dibawa aja, asal mentoknya siap berangkat. Mas pernah ngalamin kerugian nggak Mas sama beternak entok Mas? Nek dulu ya pernah, awal-awal 1 tahun pertama mata biru, cuma nggak terlalu banyak sih Mas, cuma 23 ekor 20 ekor gitu. Itu karena apa sih Mas maksudnya kena mata biru? Sebelumnya kan gimana ya, ya bagusnya kan kandang tuh steril, nggak ya penerapan biosecurity yang baik lah. Dulu sempat terlalu agak teledor, jadi kan ini kan sebenarnya sudah divaksin setiap sekitar 4 bulan 3 bulan sekali rutin sih Mas, cuma kan ada beberapa yang mentok dari luar belum sempat saya vaksin, terus saya bawa hewan atau ada orang kesini terus yang ya mungkin nggak jelas itu main dari mana, terus bawa penyakit gitu kan bisa. Cuma kalau untuk sekarang alhamdulillah sih 3 tahun hampir 2 tahun bebas dari itu semua. Mungkin ya cuma kematian biasa ya, pilek, mindi gitu, terus kena snot, nggak yang wabah. Kalau penanganannya apa Mas? Masih sendiri gitu? Kalau saya mah kalau kena ND mah, kalau ND itu susah untuk balik ke awal lagi, tapi ya ada, kalau untuk kesembuhan ada, cuma untuk mentoknya nggak normal nanti jadinya. Ada yang aneh ya? Aneh bentuknya, ketekuk-tekuk gitu. Nah, menurut saya kalau udah kena ya alangkah baiknya afkir aja. Orang yang bagus atau yang normal aja masih banyak kok, masih bisa kita beli. Itu cuma pencegahan sih Mas, kalau populasi misal 50 ekor terus nggak mau makan semua, kalau masa kita mau ngasih makan satu-satu ya nggak mungkin kan. Ada nutrisi vitamin ya Mas? Kalau vitamin paling herbal biasa sih Mas, bikin sendiri kayak kunyit, jahe, kencur, campur.
pakan. Campur pakan, campur air minum. Apa Mas kok yang membuat Mas yang bangkit lagi, kan udah banyak nih habisnya lumayan nih. Ya, Kenapa Mas sebenarnya bangkit lagi? iseng aja sih Mas, kayak ya kandangnya udah ada, kalau nggak diisi ya Eman-eman ya. eman-eman, kata kalau orang Jawa bilang tuh eman-eman lah tuh. Jadinya ya udah ternak lagi aja ya Mas ya. Iya, Iya kan biasanya orang eman-eman. tuh kalau udah kerugian ya udah saya gagal deh ganti yang lain, ternak lain gitu kayak. Masnya semangat nih sampai sukses saat ini Mas. Eman-eman. Kalau untuk ini Mas, pemula sih Mas, saran dari Masnya apa Mas? Dari anakan inti apa memang harus pasang aja langsung? Kalau menurut saya, kalau mau pengen cepat balik modalnya ya mending dari minti. Dari minti, dari yang besar satu pasang gitu. Mungkin satu tetesan dikalkulasi bisa 2 kali tetesan, kita balik modal indukannya dulu lah, untuk beli indukannya kayak Pasang gitu. ya, Jadi intinya misal beli indukan sepasang 500 berapa, hasil jual minti 2 kali kan udah bisa beli indukannya gitu, buat ganti. Seenggaknya modal awal lah. Untuk modal pakan kan orang ini hewan setiap hari makan ya, itu resiko penjual dan ini ya resiko untuk peternaknya sih. Tapi hemat ya Mas untuk dipakan ya Mas. Kalau untuk saya hemat sih. Kalau Masnya untung rugi Mas bisnis kayak gini menurut Mas ini? Kalau saya pribadi tuh untung sih Mas, cuma tergantung manajemennya, pemeliharaan, terus misal pemasarannya, lihat grafik naik turun gitulah, pangsa pasar gitu. Tapi untuk kalau dari saya sih, kalau hewannya masih hidup, dia beri pakan, saya beri pakan segini, kembali ke saya lebih banyak, saya sih nggak masalah. Walaupun itu misal untungnya tipis atau gimana, saya nggak masalah sih, bebas. Terakhir Mas, untuk kedepannya harapan apa Mas? Mas sendiri nih mau diperbanyak lagi anaknya atau gimana? Saya sih lebih ke mau disekat-sekat sih Mas. Ini kan lumayan agak, menurut orang yang biasa ternak dan lumayan lama di ternak kan, lumayan nggak menarik gitu loh. Ini harusnya kan disekat-sekat, terus yang kecil mau harus disimpan sama yang kecil, nggak yang dicampur sama yang besar-besar gitu. Jadi kan pertumbuhannya nggak ada yang kecentet lah, nggak ada yang terhambat, misal bulu-bulunya nggak rontok gitu. Jadinya beda ya Mas ya. Jadi beda. Makanya saya lagi menata kembali kandang-kandangnya. Populasi akan nambah ya Mas? Kalau populasi paling nambah sedikit sih Mas, nggak yang banyak. Populasi nambah pas mungkin momen lebaran gitu. Akan tinggi penjualannya. Akan tinggi penjualan dan ya lihat respon masyarakat sekitar sih.